The Fed sudah melunak dan mengindikasikan ada 3 kali penurunan suku bunga di tahun 2024. Semua market pada saat ini itu lagi menuju ke all-time high. Bahkan, Nasdaq Mini Futures itu sudah melebihi all-time high-nya. Di lain sisi, Bitcoin masih butuh sekitar 62% untuk mencapai all-time high. Tapi, di balik market yang lagi optimisme pada saat ini, ada satu resiko besar yang bisa membuat market crash. Di video kali ini kita akan ngebahas hal itu ya. Jadi persiapkan dana kalian jika sampai hal ini terjadi, karena itu bisa membuat perubahan yang signifikan terhadap nasib finansial kalian. Di video kali ini kita akan ngebahas secara fundamental market, resikonya sekaligus technical analysis Bitcoin. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman sudah like dan subscribe. Itu cepat dan gratis kok, nggak ada ruginya. Supaya kalian nggak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Kalau nggak suka sama videonya, boleh dislike supaya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian. Oh iya, jangan lupa komen videonya juga ya, karena setiap akhir bulan itu kita selalu ngadain undian free membership Cuan Kripto. Di grup itu kita ngebahas ada banyak poin sekaligus saya sharing kapan saya masuk market ya. Di video terakhir ini udah ada pemenang untuk bulan Desember. Untuk bulan Januarinya nanti di akhir bulan kita akan adakan undian lagi ya menggunakan YouTube Random Comment Picker. Jadi pastikan teman-teman komen juga. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Dan tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari The Fed yang melunak di FOMC kemarin. Dari data SEP yang dirilis FOMC, dot plot FOMC member itu tentang Fed Funds Rate yang sesuai atau yang ideal di tahun 2024 adalah di range 4,6%. Ini bracket antara 4,5 sampai 4,75. Artinya hitungan dari FOMC member ideal di tahun 2024 ada 3 kali penurunan suku bunga. Market itu merespon sangat bullish dari Summary of Economic Projection The Fed ini. Tapi tenang dulu, Jerome Powell saat sesi wawancara itu menjelaskan, ini itu hanya proyeksinya FOMC member dan bukan suatu kepastian. Jadi ini hanya proyeksi. Kebijakan The Fed itu berubah secara dinamis dan totalitas berdasarkan data yang masuk. Saya udah pernah ngasih lihat di video-video lama Cuan Kripto, beberapa kali SEP ini pernah nggak reliable atau nggak sesuai sama proyeksinya The Fed. Saya kasih contoh satu lagi deh ya. Ini kan SEP yang terjadi di Desember 2023. Kalau kita ngeliat dari SEP di tahun 2021 nih. Di Desember 2021, proyeksinya The Fed itu tahun 2022, Fed Funds Rate ada di range 0,9 atau di bracket 0,75 sampai 1%. Tapi nyatanya yang kita tahu di tahun 2022 itu, suku bunga The Fed ada di angka 4%. Artinya melenceng jauh banget dari proyeksinya The Fed nih. Kebanyakan market pada saat ini tuh lagi nge-pump. Harapan dan optimisme market sekarang itu merupakan hal yang wajar banget. Karena itu merupakan bagian dari psychology of market cycle. Kalau saya nggak salah sih sekarang itu lagi di fase harapan dan juga optimis. Ini masih fase awal bull run. Bull run yang sesungguhnya itu masih belum mulai, jadi harga masih bisa naik lebih tinggi. Itu kalau dilihat dari data sekarang. Dan di antara fase bull run itu masih ada sedikit-sedikit truk kecil ya. Short term bear trend atau short term koreksi di long term bull market itu merupakan hal yang wajar karena market itu nggak bergerak secara satu arah. Dan kalian juga perlu tahu satu hal ini, bull run itu jarang banget terjadi ketika suku bunga masih lebih tinggi daripada tingkat inflasinya. Ada beberapa kasus seperti dot-com bubble dan juga crash di tahun 2008. Itu terjadi setelah The Fed pivot atau menurunkan suku bunga. Hal itu akan dibahas di lain kesempatan ya, karena akan cukup panjang videonya. Di-subscribe dulu channelnya supaya nggak ketinggalan update ke depannya. Kita lanjut nih, dari hasil SEP kemarin, Treasury Yield jangka pendek atau bond market itu udah merespon duluan. Walaupun The Fed-nya itu masih belum menurunkan suku bunga, Treasury Yield jangka pendek per tahunnya itu ngasih kupon 5%, artinya kita simpan di obligasi nih per tahunnya tanpa resiko dibayar 5% tuh. Uniknya di sini itu udah mulai turun. Dari data ini itu kelihatan, daripada gua simpen duit gua di bank dapat 5%, kenapa gua nggak masukin aja tuh di stock market yang bisa ngasih untung di atas 5%. Kita lihat rally terakhirnya aja itu ngasih gain sekitar 15%-an nih. Jadi uang retail yang kebanyakan di bond market udah mulai beralih, berangsur pindah ke stock market. Kalau kita ngelihat dari data CME Watch Tool, market partisipan itu memproyeksikan lebih dari 3 kali penurunan suku bunga di tahun 2024. Market partisipan itu memproyeksikan di tahun 2024 itu ada penurunan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, kayaknya market partisipan itu atau retail lagi optimis banget nih ngeliat keadaan sekarang. Kalau kata Pak Warren Buffett, be fearful when others are greedy. Kalau sentimen stock market pada saat ini memang lagi di fase extreme greed. Tapi kalau di kripto itu masih belum nih. Bitcoin masih di fase greed aja. Dan ngomongin tentang CME Watch Tool, Jerome Powell atau The Fed menaikkan atau menurunkan suku bunga itu cukup dipengaruhi dari sentimen market partisipan ini. Ini bukan kata saya, tapi kata Jerome Powell-nya sendiri. Saya pernah ngejelasin di
video private member cuan kripto tanggal 11 Juli. Jerome Powell yang ngomong, sentimen market juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Agak unik banget, sayangnya saya mau upload video ini selalu kena takedown, jadi hanya tersedia untuk member cuan kripto aja. Yang mau join member nanti di akhir video dijelaskan ya. Target suku bunga meeting probability sekaligus SEP-nya The Fed itu bisa berubah seiring dengan data yang masuk. Market itu lagi euforia ya, jadi wajar banget sentimennya lagi optimis. Kalau kita ngeliat di sini justru ada angka yang aneh nih. The Fed itu memproyeksikan tahun 2024 ada penurunan GDP. Sekaligus, The Fed juga memproyeksikan ada kenaikan angka pengangguran. Ini artinya The Fed itu memproyeksikan ada perlambatan ekonomi dan kenaikan pengangguran tahun depan. Agak bahaya banget loh ya. Dual mandatnya The Fed itu memang agak unik, yaitu maximum employment dan juga price stability. Bisa diartikan sebagai pengangguran yang sedikit dan juga inflasi yang rendah. Tapi gimana nurunin inflasi kalau ekonomi aja masih kuat dan permintaan di market itu masih tinggi? Salah satu cara untuk menurunkan inflasi ya melemahkan ekonominya. Karena dengan begitu, permintaan di pasar akan menurun, tapi sisi buruknya adalah naiknya angka pengangguran. Agak sulit jadi The Fed ya. Lanjut nih, di balik market yang lagi euforia pada saat ini itu, ada satu hal yang bisa membuat market crash. Dan pola ini sama persis seperti tahun 2020, yaitu kasus ini. Ini nggak cuma terjadi di Indonesia ya, tapi di Amerika aja itu udah mulai naik. Data tanggal 26 November sampai 2 Desember atau 6 hari nih ya, tes positivity itu naik 11%. Angka kematian dari tanggal 26 sampai tanggal 2 itu 3%. Dan total kematian 2 bulan terakhir itu udah 1 juta lebih. Saya nggak ada maksud sama sekali untuk menebar ketakutan. Orang dungu akan berpikir saya nyebar FUD. Tapi kalau orang bijak berterima kasih karena udah diingatkan. Kita ngebahas di channel itu berdasarkan data. Kesampingkan masalah konspirasi, konstipasi, atau kontrasepsi, jadi informasi yang kalian terima itu untuk menambah wawasan. Benar atau tidaknya kita cross-check dengan data dan juga sumber lain. Kebanyakan analis itu cuma ngasih tahu apa yang pengen kita denger loh. Itu dinamakan confirmation bias. Hal seperti itu bahaya banget kalau masuk di money market. Saat kita masuk market itu, kita harus netral. Nggak boleh kita bawa perasaan, kira-kira bakal naik terus nih. Atau, gue yakin banget besok naik. Hal seperti itu bahaya banget dan merupakan awal kehancuran dari akun trading maupun investing kita. Jadi be smart ya. Sekalipun kita dapat crash seperti tahun 2020, kita punya dana untuk serok. Bitcoin juga sama nih tahun 2020, polanya sama seperti sekarang. Dari turun di bawah naik, breakout membuat high baru, tahu-tahu nggak lama langsung crash. Crashnya ini sampai terendahnya, itu masih buntut sekitar 63%. Kalian yang di futures market masuk dengan leverage 2 tanpa stop loss itu pasti liquid. Jadi bijak ya dalam menerima info. Saya nggak ada maksud sama sekali untuk menebar ketakutan. Bagi saya tuh sharing seperti ini tuh nggak ada untungnya. Kalian mau rugi atau mau untung, saya nggak dapat apa-apa kan. Yang berpikir saya cari duit dari member, lihat deh video YouTube saya nih. Bikin video aja seminggu sekali, bahkan lebih dari itu. Kalau berpikir saya cari duit dari member, mungkin saya bikin video tiap hari, atau sehari 3 kali seperti minum obat. Karena semakin banyak video, pasti semakin banyak subscriber, dan semakin banyak subscriber, pasti ada yang nyantol juga jadi member. Tapi kenyataannya saya udah kaya. Jadi bikin YouTube dan membership itu hanya untuk sharing. Untuk membership, kita ngebahas ada banyak koin, dan saya sharing entry itu nggak gratis. Karena saya paham banget sifat dasar manusia kalau dikasih gratis itu nggak menghargai. Untuk fundamentalnya seperti itu ya. Jadi persiapkan dana kita kalau sampai terjadi hal yang dijelaskan tadi. Ini bukan financial advice, saya hanya membantu kalian menjabarkan dengan data yang ada. Jadi kalian sendiri yang bijak untuk menyerap informasinya. Sekarang kita lanjut deh ke technical analysisnya Bitcoin. Apakah Bitcoin masih bisa naik lagi? Dan alt season akan mulai. Sebelum masuk ke pembahasan, yang terbantu dengan infonya subscribe dan like dulu ya, supaya nggak ketinggalan info yang faktual di kemudian hari. Kalau nggak suka boleh dislike, supaya channelnya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian dan nggak bisa dicari. Kalian sendiri yang rugi. Langsung aja kita masuk ke teknikalnya nih. Seperti yang dijabarkan tadi, kita pernah kena flash crash tuh tahun 2020. Penurunannya sekitar 60%-an lebih nih. Tapi nggak lama dari itu kita langsung masuk ke fase bull run. Kemarin itu saya expect kasus Black Swan yang bisa membuat flash crash adalah dari kasusnya si Binance tuh. Saya pernah ngejelasin di video ini. Tapi karena Binance kuat
banget kantongnya ya. Dananya tebel, jadi bisa menyelesaikannya dengan mudah tuh. Kasusnya Binance bisa kita coret sebagai potensial black swan. Saya pikir udah nggak ada lagi yang bisa membuat market crash. Ternyata muncul lagi hal baru seperti yang tadi dijelaskan. Fase bull market itu sifatnya cyclical, jadi memang ada siklusnya. Di kasusnya Bitcoin, saya pernah ngejelaskan tanpa adanya ETF pun, Bitcoin itu akan bull run. Saya bullish banget sama Bitcoin dari awal tahun. Dikala orang lain itu teriak Bitcoin bakal turun lagi ke 12.000 atau 9.000, itu saya gencar banget beli Bitcoin. Waktu Silvergate collapse, orang lain tuh teriak Bitcoin akan turun lagi. Di sini saya masuk nih. Saya share juga sama teman-teman member tuh. Profitnya tuh bagus banget. Nah, dan sekarang ketika orang-orang lagi teriak bullish, ditambah market lagi euforia udah masuk extreme greed, kita harus agak sedikit lebih aware. Di technical analysis di video sebelumnya, itu saya ngejelasin tentang bearish divergence. Ini masih valid. Update sebelumnya itu, saya ngejelasin output dari bearish divergence bisa dua, antara sideways dengan volatility besar dan juga bearish price action. Yang kita lihat sekarang itu masih terjadi sideways nih, tapi volatility-nya besar. Sentiment whales yang nutup posisi long itu juga cukup banyak. Mulai dari 38.000, itu whales udah mulai nutup posisi long. Di sini kita ngeliat saat harga Bitcoin turun, whales itu lagi akumulasi posisi long. Garis oranye ini merupakan posisi long trader ya. Saat pertama kali whales nutup long position itu terjadi sedikit koreksi di Bitcoin. Penutupan kedua di sini itu nggak terlalu banyak koreksinya, bahkan masih terus naik. Secara momentum indikator, Bitcoin itu udah masuk ke overbought baik dari weekly maupun di daily. Daily ini sudah mulai turun, tapi turunnya terbentuk bearish divergence. Di daily time frame juga kita ngelihat ini udah mulai trending turun atau membuat lower high nih. Baru terjadi confirm sih besok, karena ngelihat pembentukan konfirmasi lower high itu ketika ada candle merahnya. Kalau turun lagi ke time frame 4 jam, ini lebih clear membentuk lower high. Jangan salah sangka, saya nggak bearish, karena secara jangka panjang kita udah clear banget ngelihat bullish trend. Bahkan ini masih fase awal bull run. Tapi yang namanya short term koreksi atau short term bear trend di long term bull market itu sangat wajar, karena market itu nggak bergerak secara satu arah. Kalau kita ngedapetin koreksi dari harga sekarang, itu masih sangat wajar banget kok. Terlebih kenaikannya Bitcoin itu bisa dibilang cukup impulsif. Dari 10 candle belakangan baru terbentuk satu candle merah. Ini aja masih belum confirm merah nih, karena masih dalam time frame mingguan dan berjalan. Di time frame kecil seperti 4 jam, terbentuk lower high dan kemungkinan terbentuk diamond top pattern. Maksudnya local top aja ya, karena kita nggak bisa ngelihat atau membentuk higher high baru. Secara pattern, diamond top ini menargetkan ke awal terendahnya nih, di range 40.500. Diamond top pattern itu kadang di chart nggak selalu sesuai banget gambarnya. Tapi kalau kita bisa nge-spot tanda ini ya kita akan cari peluang tuh. Per harga sekarang ini masih dalam pembentukan ya, belum terjadinya breakdown. Terjadi breakdownnya itu ketika drop di bawah 42.400. Jadi kalau drop di bawah area tersebut, kemungkinan besar kita akan menargetkan sampai ke range 40.500. Di time frame 1 jam ini lebih kelihatan jelas. Dan kalau kita ngelihat secara liquidity heat map, di area 40.500 itu ada banyak sekali liquidity long position, dan liquidation heat map ini bisa menjadi daya tarik untuk harga bergerak ke arah sana. Secara logika simpelnya, ketika jarak harga itu nggak ada volume, harga itu bisa bergerak dengan cepat ke area yang terdapat banyak volume. Area liquidity itu kan ada banyak volume, jadi area ini tuh bisa menjadi support. Sometimes memang kadang jebol atau terjadi long squeeze, jadi harganya terus turun. Posisi trader long itu dibejek karena terkena stop loss dan juga likuidasi. Dan di area liquidity tersebut, order besar bisa masuk dan keserap dengan sempurna. Kalau di harga sekarang ya, ada order besar dikit, harganya itu langsung melonjak. Misalnya order beli, harganya bisa langsung naik ke area liquidity selanjutnya, dan kalau order jual itu bisa langsung turun ke area liquidity. Tapi kalau harga berada di area yang terdapat banyak liquidity, di area tersebut itu nggak gampang dijebolin. Kira-kira dapat gak logika simpelnya? Jadi gitu ya. Dan kalau kita naik lagi ke daily time frame, 42.200 ini juga area support. Tapi support yang besarnya itu mulai dari 38.000. Kalau untuk support yang paling besarnya itu sekarang di range 31.000 nih. Ini area resistance yang terbesar saat bear market, sekarang menjadi area support yang besar ketika bull market. Di 40.000 juga terdapat support karena area tersebut sebagai psychological level. Kurang lebih pas lah ya, area liquidity dan juga target
target dari Diamond Top Pattern ini. Kalau ada penurunan sampai ke area tersebut ya kalian tinggal cari trading setupnya tuh. Kalau kita ngeliat dari Bitcoin Dominance, sekarang itu lagi di setup untuk masuk ke alt season. Body to body candle ini clear, kemungkinan besar akan membentuk lower high dan area supportnya Bitcoin Dominance ini akan di breakdown juga. Total market cap secara keseluruhan ini udah confirm breakout. Memang ada sedikit resistance, tapi masih ada ruang gerak sedikit. Kemungkinan besarnya kalau kita ngeliat dari Bitcoin Dominance, ruang gerak sedikitnya itu untuk pergerakan alternatif koin. Karena alternatif koin pada saat ini itu secara total market cap masih ada sedikit ruang gerak untuk naik. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk alternatif koinnya dan juga sekaligus saya sharing entry-nya itu tersedia di grup. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin dan juga kita belajar secara teknikal, fundamental maupun psychological marketnya. Kalau kalian suka sama video di channel ini, saya jamin di grup itu akan lebih suka. Ini grup berbayar ya, tapi murah, recehan deh. Saya nggak pasang tarif mahal karena saya udah kaya. Sengaja saya nggak kasih gratis karena saya paham banget yang gratis itu akan disepelekan. Kalau mau dapat gratis itu juga bisa. Kalian komen aja video yang ada di channel ini. Nanti di akhir bulan kita selalu adakan undian untuk free membership cuan kripto dengan YouTube Random Comment Picker. Ini tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu lebih besar. Bagi yang ingin langsung join ke grup, caranya kalian tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.